Juventus beri harga murah untuk Barcelona, angkut Federico Chiesa. Barcelona menatap peluang untuk mendatangkan pemain terpinggirkan Juventus, Federico Chiesa. Jawara Euro 2020 itu telah dimasukkan ke dalam daftar jual Bianconeri, di mana pelatih anyar Thiago Motta terang-terangan mendeklarasikan bahwa Chiesa tidak masuk dalam rencananya musim ini. Menurut Gigantes, Chiesa sekarang jadi perburuan serius Los Blaugrana yang sempat mengusahakan transfer Nico Williams dari Athletic Bilbao. Selain itu, Barca juga berusaha mengangkut Rafael Leao dari AC Milan. Namun harga jual keduanya terbilang sangat mahal. Menimbang harga bombastis dua Williams dan Leao, Chiesa jadi opsi yang paling layak dipertimbangkan Barca, mengingat harga yang diberikan Juve terbilang murah. Manajemen Juve berkenan melepas Chiesa hanya dengan harga 15 juta euro, sebab mereka tidak ingin mengambil resiko sang pemain bakal berstatus gratisan tahun depan. Chiesa 26 tahun mencatatkan total 32 gol dan 23 assist dalam 131 penampilan kompetitif selama berbaju si Nyonya tua. Akhirnya, Manchester United dan PSG capai kesepakatan untuk transfer Manuel Ugarte. Manchester United akan menuntaskan transfer Manuel Ugarte dengan kesepakatan permanen dari Paris Saint-Germain dengan kedua klub yang hampir mencapai kesepakatan senilai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Ugarte sangat ingin pindah ke Old Trafford musim panas ini, dan sang gelandang yang dianggap telah menyetujui persyaratan pribadi pada bulan Juli lalu. United menegaskan bahwa awal bulan ini mereka tidak akan memenuhi permintaan awal PSG sebesar 70 juta euro untuk transfer pemain Uruguay tersebut. Tetapi kedua klub tetap melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan kesepakatan. Transfer permanen musim panas ini dan kesepakatan peminjaman yang akan mencakup kewajiban untuk membeli tahun depan telah dibahas. Les Parisiens kini melaporkan kesepakatan yang akan membawa Ugarte bergabung dengan United secara permanen musim panas ini hampir selesai. Meskipun masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan, langkah ini kini diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari mendatang. Armando Broja selangkah lagi bergabung dengan Ipswich Town. Striker muda Chelsea Armando Broja semakin dekat untuk menyelesaikan kepindahannya ke Ipswich Town dalam sebuah kesepakatan peminjaman yang bisa berubah menjadi transfer permanen. Pemain internasional Albania berusia 22 tahun itu dilaporkan akan menjalani tes medis di Ipswich Town dalam waktu dekat. Kesepakatan ini diperkirakan mencakup peminjaman selama 1 musim dengan kewajiban pembelian sebesar 602 miliar rupiah jika Ipswich Town berhasil menghindari degradasi dari Premier League. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Broja akan menjadi salah satu tambahan penting bagi skuad Ipswich yang tengah berusaha memperkuat lini depannya untuk bersaing di musim ini. Broja yang sebelumnya pernah dipinjamkan ke Vitesse di Eredivisie dan Southampton di Premier League di awal karirnya sebenarnya menunjukkan potensi besar selama masa peminjaman. Namun dia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Chelsea sejak dipromosikan dari akademi klub pada tahun 2020. Cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya pada Desember 2022 semakin memperparah situasi, membuatnya absen hingga September 2023. Dapat ancaman jadi alasan kenapa Barcelona batal datangkan Nico Williams. Nico Williams tampaknya akan bertahan di Atletico Bilbao setidaknya 1 musim lagi, meskipun sebelumnya banyak dikabarkan akan pindah. Barcelona sempat menjadi klub favorit untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Namun, minat mereka memudar setelah pemain berusia 22 tahun itu kembali ke Bilbao untuk memulai musim baru di Liga Spanyol. Barcelona siap membayar klausul pelepasan Williams sebesar nyaris 1 triliun rupiah untuk menyelesaikan transfernya. Namun Barca mundur teratur dari posisi ini setelah mengamankan tanda tangan Dani Olmo yang mereka datangkan saat Williams sedang mempertimbangkan opsinya. Barcelona mungkin mengatakan bahwa mereka mampu membayar klausul pelepasan Williams, tetapi Presiden Atletico Bilbao, John Uriarte, tidak akan mengizinkan pemainnya tersebut pergi. Menurut El Correo, dia mengatakan kepada pimpinan La Liga, Javier Tebas, bahwa Barcelona tidak mematuhi kontrol ekonomi Liga jika mereka memboyong Nico Williams. Dan dengan demikian, mereka mengklaim bahwa penandatanganan tersebut akan ilegal. Hal ini akan menyebabkan tindakan hukum jika kesepakatan antara Barcelona dan Nico Williams terwujud. Liverpool masih berminat datangkan Adrien Rabiot. Liverpool masih tertarik pada mantan pemain Juventus Adrien Rabiot saat Arne Slot ingin menambah pilihan di lini tengah sebelum akhir bursa transfer musim panas ini. Rabiot saat ini berstatus free agent setelah menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Bianconeri ketika kontraknya saat ini berakhir pada musim panas ini. Laporan pada bulan Juli,
menunjukkan bahwa Manchester United berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan sang gelandang. Namun kini mereka telah menarik diri dari perlombaan untuk mendatangkan tanda tangannya. Inter Milan dan Bayern Munchen juga diperkirakan tertarik pada pemain berusia 29 tahun itu. Dan sekarang Liverpool telah bergabung dalam perburuan untuk mengamankan jasa Rabiot saat slot mencari tambahan jelang deadline day. Namun Liverpool tampaknya tidak akan terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan mendatangkan Rabiot, karena hal itu dapat diselesaikan sebelum bursa transfer tutup, mengingat sang pemain berstatus free agent. Kontrak darurat Mohamed Salah di Liverpool. Liverpool harus segera mengambil langkah soal masa depan Mohamed Salah, sebab kontrak pemain 32 tahun itu akan habis pada Juni 2025 dan berpotensi akan pindah dengan status free transfer. Mohamed Salah masih punya peran penting di Liverpool. Pada pekan pertama Premier League 2024-2025, pemain Mesir itu mencetak gol saat The Reds berhadapan dengan Ipswich Town. Sejak bergabung dengan Liverpool, Salah tak pernah gagal mencetak 2 digit gol per musim. Faktor itulah yang membuat pemain Fiorentina itu jadi kunci permainan Liverpool. Perannya sangat vital bagi The Reds. Liverpool harus menyalakan peringatan darurat tentang situasi Mohamed Salah, sebab belum ada progres yang menjanjikan dalam upaya pembaruan kontrak Salah. Dikutip dari The Athletic, Salah mendapatkan gaji sekitar 350.000 pound sterling per pekan. Ini adalah rekor gaji paling mahal sepanjang sejarah klub. Salah layak mendapatkan nilai itu karena peran dan kontribusinya pada klub. Mohamed Salah punya tawaran yang sama pada awal musim 2023-2024 lalu. Namun Salah menolaknya. Salah ingin bertahan di Liverpool dan menjalani musim gemilang lainnya untuk mendapatkan tawaran lebih besar di masa depan. Kontrak Salah dengan Liverpool habis pada Juni 2025. Dia belum memberikan komitmen pada Liverpool, dan melihat situasi klub di bawah kendali Arne Slot, jika aspek finansial jadi pertimbangan, Liverpool akan kalah dengan manuver dari Arab Saudi. Manuel Neuer resmi pensiun dari panggung internasional. Manuel Neuer telah mengonfirmasi pengunduran dirinya dari sepak bola internasional bersama timnas Jerman setelah berkarir selama 15 tahun. Neuer yang telah membuat 124 penampilan untuk negaranya mengikuti jejak Toni Kroos, Thomas Müller, dan Ilkay Gundogan yang terlebih dahulu gantung sepatu di panggung internasional. Kapten Bayern Munchen ini telah bermain 39 kali di 8 turnamen besar, dengan penampilan terakhirnya untuk negara saat kalah 1-2 dari juara bertahan Spanyol di perempat final Euro 2024. Neuer juga merupakan bagian dari skuad Joachim Löw yang memenangkan Piala Dunia 2014, mencatatkan 4 clean sheet dan meraih penghargaan sarung tangan emas. Melihat ke belakang hari ini, saya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur, terutama karena kami bertemu pada 13 Juli 2014. Kami mampu mewujudkan mimpi besar kami dan bersama-sama menjadi juara dunia di Brasil. Selama total 7 tahun dan 61 pertandingan, saya diizinkan untuk memimpin timnas Jerman sebagai kapten di lapangan, sebuah kehormatan yang selalu saya hargai. Enzo Maresca pastikan 2 pemain ini angkat kaki dari Chelsea. Enzo Maresca baru-baru ini telah mengonfirmasi bahwa Raheem Sterling dan Ben Chilwell tidak berlatih dengan tim utama Chelsea di tengah laporan yang mengaitkan mereka dengan rencana kepindahan. Chelsea memiliki skuad yang gemuk dan berharap dapat melepas sejumlah pemain setelah melakukan strategi perekrutan besar-besaran sejak Todd Boehly mengambil alih kepemilikan dari Roman Abramovich pada tahun 2022. Sterling dan Chilwell telah mencatatkan 187 penampilan bersama The Blues, tidak masuk dalam skuad Chelsea saat kalah di laga pembuka Premier League melawan Manchester City. Keduanya termasuk di antara kelompok 15 pemain yang menjalani latihan terpisah dari tim utama saat klub berusaha untuk menyelesaikan masa depan mereka sebelum jendela transfer ditutup. Berbicara tentang Sterling dan Chilwell dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Sheffield di UEFA Conference League, Maresca mengatakan situasi terkini untuk kedua pemain tersebut. Mereka berlatih terpisah. Seperti yang saya katakan, situasinya cukup jelas dan tidak ada perkembangan terbaru mengenai situasinya. Jadi beberapa dari mereka, jika mereka mencari menit bermain, selalu lebih baik pergi. Dan seandainya mereka tidak pergi, mereka memiliki kontrak di sini dan mereka adalah pemain Chelsea. Penyerang timnas Jepang ini masuk dalam biddingan Manchester City. Manchester City disebut-sebut sedang mempertimbangkan untuk memboyong pemain Celtics, Yugo Furuhashi, dalam upaya mencari pengganti Julian Alvarez. Manchester City sedang mengejar rekor gelar Premier League yang kelima secara beruntun. Tidak banyak melakukan bisnis selama bursa transfer musim panas ini, namun akan menghadapi hari-hari terakhir yang sibuk menjelang deadline day.
Ilkay Gundogan semakin dekat untuk kembali ke Etihad Stadium dengan status bebas transfer dari Barcelona. Hanya 1 tahun setelah hengkang ke Catalunya, dan dia bisa jadi akan segera disusul oleh penyerang baru. Menurut laporan The Athletic, City kini mengalihkan bidikan ke penyerang Celtic, Diogo, sebagai bagian dari rencana untuk menggantikan Alvarez menyusul kepindahannya ke Atletico Madrid. Selama 3 tahun di Glasgow, Diogo telah mencatatkan 73 gol dalam 135 pertandingan, membantu Celtic memenangkan 7 trofi. Saat ini, Pep Guardiola telah mengidentifikasikan Diogo sebagai salah satu opsi yang memungkinkan untuk menjadi pelapis penyerang utama mereka, Erling Haaland. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk untuk pemain berusia 29 tahun itu, ketertarikan Manchester City terhadap sang pemain disebut-sebut sangat kuat, dan kepindahannya bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan. Resmi, Juventus datangkan Pierre Kalulu dari AC Milan. Juventus terus mendatangkan pemain-pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024. Terbaru, Bianconeri resmi menggait Pierre Kalulu dari AC Milan. Juventus saat ini ditangani oleh pelatih baru Thiago Motta. Mantan pelatih Bologna itu membawa banyak perubahan di kubu sinyonya tua. Sepanjang musim panas ini, Juventus tercatat melakukan perombakan di skuadnya. Ada beberapa pemain baru yang sudah didatangkan ke Turin. Melalui laman resmi mereka, Juventus resmi mengumumkan bahwa Kalulu telah bergabung dengan tim mereka. Kalulu datang dengan status pinjaman. Pierre Kalulu adalah bek baru Juventus yang tiba dengan status pinjaman dari AC Milan hingga Juni 30, 2025. Menurut keterangannya, Juventus juga punya opsi untuk menebus Kalulu secara permanen. Bianconeri bisa membeli Kalulu seharga 14 juta euro yang bisa dicicil selama 3 tahun. Nomor punggung Kalulu bersama Juventus juga sudah diketahui. Sang pemain akan mengenakan nomor punggung 15 pada musim ini. Selama berseragam Milan, Kalulu mencatatkan 112 pertandingan di seluruh kompetisi. Ia turut menyumbangkan 3 gol dan 3 assist untuk Rossoneri. Joao Felix sudah pulang ke rumah, kirim Mudryk balik ke Ukraina. Kembalinya Joao Felix ke Stamford Bridge dari Atletico Madrid disambut tangan terbuka oleh para fans Chelsea. Felix akhirnya resmi kembali ke Chelsea dengan status permanen. Maharnya mencapai sekitar 46 juta pounds. Felix dikontrak oleh Chelsea selama 7 tahun ke depan. Ini adalah kedua kalinya Felix menghuni Stamford Bridge setelah ia sebelumnya bermain di sana dengan status pinjaman. Kembalinya pemain Portugal ini disambut dengan tangan terbuka oleh para fans. Mereka menganggap pemain 24 tahun itu sudah pulang ke rumah. Sementara ada juga yang menggunakan momen ini untuk mengusir Mikhailo Mudryk ke Ukraina. Arsenal kembali menggoda Victor Osimhen. Chelsea dan PSG ketar-ketir. Arsenal dikabarkan kembali tertarik untuk merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Menurut laporan di Italia, klub asal London Utara ini siap mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk striker yang juga menjadi incaran Chelsea dan PSG. Napoli sebelumnya telah bersepakat dengan Osimhen bahwa dia akan dijual pada transfer musim panas ini setelah menandatangani kontrak baru pada Desember 2023 silam. Namun hingga kini belum ada tawaran yang mendekati klausul rilis sebesar 130 juta euro yang tertera dalam kontraknya. Akibatnya, Napoli terpaksa menunggu penjualan Osimhen sebelum bisa berinvestasi pada pemain baru. PSG sempat menjadi calon terdekat, diikuti Chelsea yang mempertimbangkan Osimhen secara terpisah dalam negosiasi Romelu Lukaku. Menurut kabar yang beredar, Arsenal kini siap kembali masuk dalam perburuan Osimhen dengan tawaran mendekati harga baru 100 juta euro ditambah dengan bonus. Penawaran ini menunjukkan keseriusan Arsenal untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut.